kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Khalilatul Maulah NIM 2120260. Selanjutnya, Rahma Sabila Zulfa NIM 2120289. Langsung saja, yang pertama pengertian ijtihad. Ijtihad menurut arti asalnya adalah bersungguh-sungguh atau pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Atas dasar ini, maka tidak tepat apabila kata ijtihad dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. Yang kedua, ijtihad berdasarkan makna terminologi. Para ulama usul memandang bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesungguhan dan kemantapan yang dimiliki seseorang ahli fikih untuk menghasilkan keyakinan tentang suatu hukum. Sedangkan definisi lain dari ijtihad yaitu mencurahkan segenap usaha untuk sampai kepada hukum syara dari dalil tafsili yang termasuk dalil syar'i. Yang kedua, dasar-dasar ijtihad. Para fuqaha boleh melakukan ijtihad apabila dalam suatu masalah tidak ada dasar hukum yang terdapat dalam nas. Kebolehan ini diisyaratkan antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 149 yang artinya, dan dari mana saja kamu keluar atau datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang ketiga, syarat mujtahid. Menurut Imam Al-Ghazali, syarat menjadi mujtahid adalah seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum syara. Tidak hanya itu, seorang mujtahid juga dituntut untuk mendahulukan sesuatu yang wajib didahulukan dan mengakhirkan sesuatu yang wajib diakhirkan. Yang kedua, seorang mujtahid harus adil dan juga harus menjauhi perbuatan maksiat yang bisa menghilangkan sifat keadilan seorang mujtahid. Syarat menjadi mujtahid menurut Imam Syatibi, yang pertama, bisa memahami tujuan syariat secara sempurna. Yang kedua, bisa menggali sesuatu hukum atas dasar pemahaman seorang mujtahid. Syarat mujtahid menurut ulama para usul fikih. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang as-sunnah. Yang keempat, mengetahui letak dan khilaf. Yang kelima, mengetahui tujuan dari syariat Islam. Yang keenam, memiliki pemahaman dan penalaran yang benar. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Yang kedelapan, mengetahui tentang manusia dan lingkungan sekitarnya. Dan yang kesembilan, niat dan i'tiqad yang benar. Selanjutnya, hukum ijtihad. Bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam nas, maka hukum ijtihad menjadi wajib ain. Yang kedua, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta fatwa hukum atau atas suatu peristiwa yang telah terjadi, tetapi ia mengkhawatirkan peristiwa itu lenyap dan selain dia masih ada mujtahid lainnya, maka hukum ijtihad menjadi wajib kifayah. Yang ketiga, hukum berijtihad menjadi sunnah jika dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak atau belum terjadi. Yang keempat, hukum ijtihad menjadi haram dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara qot'i, baik dalam Al-Quran maupun as-sunnah, atau ijtihad atas peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan secara ijma'. Selanjutnya, ijtihad sumber dinamika. Dewasa ini umat Islam dihadapkan dengan sejumlah peristiwa yang menyangkut aspek kehidupan. Tantangan umat sekarang ada dua macam, taklid kepada barat dan taklid kepada masa lalu. Melihat persoalan di atas, umat Islam dituntut untuk keluar dari kemelut itu dengan cara melakukan ijtihad. Ijtihad itu penting meskipun tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Yang terakhir, ijtihad Nabi SAW. Dalam menanggapi ijtihad dalam hukum agama, ulama berbeda pendapat sebagai berikut. Yang pertama, ahli usul fikih membolehkan karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, pengikut Hanifah berpendapat Rasulullah SAW diperintah untuk berjihad setelah beliau menunggu wahyu untuk menyelesaikan peristiwa yang terjadi. Beliau khawatir peristiwa itu lenyap begitu saja.
Yang ketiga, kebanyakan pengikut Asy'ariyah, ahli kalam, kebanyakan mengikut Mu'tazilah tidak setuju ijtihad Rasulullah dalam urusan hukum agama. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.